Irjen Verdi Sambo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia dikaporkan ke KPK bukan soal pembunuhan berencana meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kini mantan Kadif Propam Polri itu dilaporkan ke KPK. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak melaporkan Verdi Sambo yang sudah melakukan upaya suap kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Upaya suap ke LPSK tersebut diduga dilakukan Irjen Verdi Sambo saat LPSK melihat kondisi istrinya Putri Chandrawati pada tanggal 13 Juli. Verdi Sambo diduga memberikan suap 2 amplop tebal. Dilakukan salah seseorang dari stafnya Verdi Sambo di ruangan Verdi Sambo di Kadif Propam, kata koordinator tampak Robert K. Timu saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih Kepsenin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Menurut Robert saat itu salah satu staf LPSK didatangi orang yang memberikan 2 amplop coklat setebal 1 cm. Ia menyebut amplop tersebut merupakan titipan dari Bapak. Dalam keterangan resminya tampak juga melaporkan dugaan janji pemberian uang 2 miliar rupiah kepada 3 tersangka pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mereka adalah mantan sopir istri Verdi Sambo Barada Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal atau RR dan asisten rumah tangga Kuat Maruf. Selain itu mereka melaporkan dugaan suap kepada seorang security untuk menutup portal jalan di kompleks tempat tinggal Sambo di Jalan Saguling II Jakarta Selatan. Tampak mengetahui dugaan upaya suap tersebut dari sejumlah pemberitaan di media massa. Ia mengingatkan dugaan upaya suap itu masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Junto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Robert dan rekan-rekannya meminta KPK mengusut dugaan upaya suap kepada LPSK Baradae, Brigadir RR dan Kuat. Upaya dugaan suap itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias. Susi mengatakan, Mi sama dengan 0.2S lebih besar dari stafnya diberi amplop saat Verdi Sambo mengajukan permohonan perlindungan yang diajukan istrinya tanggal 13 Juli lalu. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo, Irwan Irawan membantah pemberian 2 amplop coklat kepada staf LPSK. Irwan mengaku telah bertanya kepada kuasa hukum lainnya, Arman Hanis, mengenai pemberian suap itu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengaku adanya pemberian 2 amplop tebal usai bertemu Irjen Verdi Sambo pada tanggal 13 Juli tahun 2022 lalu. Edwin mengungkapkan pemberian amplop itu dilakukan di kantor Propam Polri. 2 amplop tebal itu diduga berhubungan dengan kasus kematian Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Beberapa hari setelah kabar insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J mencuat. Saat itu, staf LPSK yang mendatangi kantor Propam berjumlah 2 orang sedang melakukan koordinasi dengan Irjen Pol Verdi Sambo terkait pengajuan permohonan perlindungan termasuk untuk Baradae. Edwin menyebutkan, peristiwa pemberian amplop itu terjadi saat salah satu staf LPSK sedang menunaikan ibadah salat di Masjid Mabes Polri. Sedangkan satu staf LPSK lainnya masih menunggu di ruang tunggu kantor Propam. Dia menyatakan, pesanan yang disampaikan itu berupa map yang di dalamnya berisi amplop berwarna coklat dengan ketebalan masing-masing amplopnya 1 cm. Kendati demikian, belum sampai dibuka isi amplop tersebut. Seorang staf LPSK itu langsung menolak dan meminta untuk amplop itu dikembalikan. Alhasil Edwin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan isi dari amplop setebal 1 cm yang diberikan oleh petugas berseragam itu kepada staf LPSK. Sebab kata dia, pihak LPSK yang datang langsung ke kantor Propam itu sama sekali belum memegang amplop tersebut dan memilih langsung memerintahkan petugas tersebut untuk mengembalikan amplopnya. Edwin juga menyatakan kalau dalam kondisi tersebut membuat staf LPSK merasa kaget dan shock. Sehingga yang bersangkutan tidak sempat menanyakan lebih detail peruntukan memberi amplop coklat tersebut dan memilih langsung untuk mengembalikan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate